Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kembali lagi bersama Bu Lutfi untuk pembelajaran hari ini. Nah, hari ini sebelum kita mulai belajar, kita berdoa terlebih dahulu yuk dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Masih semangat ya? Semoga anak-anak dalam keadaan yang sehat dan juga ceria. Nah anak-anak, untuk materi yang harus anak-anak pelajari hari ini dan juga penugasan yang harus diselesaikan hari ini sudah Bu Lutfi unggah di Google Classroom. Jadi anak-anak bisa langsung mulai untuk membukanya. Sekarang kita mulai pembelajaran hari ini yuk. Nah hari ini kita akan belajar tema 7, subtema 3 pembelajaran yang kedua. Anak-anak amati kedua gambar di samping ya. Di sini terdapat gambar 1 dan juga gambar 2. Nah, apa yang membedakan kedua gambar di samping? Coba gambar 1 dan gambar 2. Nah, gambar 1 merupakan gambar dengan jalan yang banyak batunya ya. Jadi jalannya itu berkerikil atau tidak halus. Kemudian gambar yang kedua jalannya sangat halus, sudah diaspal. Kemudian bagaimana jika sebuah kendaraan melewati jalan pada gambar 1? Nah, bagaimana jika sebuah motor atau sepeda melewati jalan pada gambar 1? Iya, jadi kendaraan yang lewat pasti akan terguncang atau merasa kesulitan untuk melewati jalan tersebut. Kemudian, bagaimana jika sebuah kendaraan melewati jalan pada gambar yang kedua? Nah, kalau kendaraan melewati jalan yang kedua ini, kendaraannya itu akan berjalan dengan lancar, tidak memiliki hambatan dalam melewati jalan yang ada pada gambar 2 ini. Nah, gerak suatu benda akan dipengaruhi oleh kondisi permukaan benda lainnya anak-anak. Pada gambar 1, permukaannya kasar atau terdapat banyak kerikil, sedangkan gambar kedua permukaannya halus ya. Jadi, gerak suatu benda akan dipengaruhi oleh kedua kondisi tersebut. Nah, materi pembelajaran kali ini yaitu tentang gaya gesek. Oke, kita bahas yang pertama, gaya gesek. Apa yang dimaksud gaya gesek anak-anak? Ada yang tahu? Gaya gesek merupakan gaya yang ditimbulkan oleh adanya dua permukaan yang saling bersentuhan. Apa yang mempengaruhi gaya gesek suatu benda? Di sini terdapat dua gambar. Gambar yang pertama yaitu permukaan kasar. Gambar yang kedua permukaan halus. Jadi, yang mempengaruhi gaya gesek pada suatu benda yaitu adanya permukaan kasar ataupun permukaan halus. Nah, permukaan halus atau licin ini akan menyebabkan gerak benda lebih cepat dan teratur dibandingkan dengan gerak benda pada permukaan kasar. Contohnya pada gambar ini anak-anak. Di sini dua orang anak sedang bermain perosotan ya. Kalau perosotan itu kan teksturnya licin ya atau halus, maka anak ini akan dengan mudah meluncur dari atas ke bawah. Coba anak-anak bayangkan jika perosotan ini terdapat batu-batuan atau kerikil. Nah, pasti akan sulit untuk dapat meluncur ke bawah ya. Jadi, suatu permukaan itu akan menyebabkan gerak benda itu cepat atau akan gerak benda itu terhambat. Anak-anak. Kemudian, semakin halus permukaan, maka gaya geseknya akan semakin kecil. Pada gambar yang pertama ini, semakin halus, maka gaya geseknya akan semakin kecil. Sedangkan, semakin kasar permukaan, maka gaya geseknya akan semakin besar anak-anak. Kemudian, gaya gesek itu selalu berlawanan arah dengan arah gerak benda tersebut. Contohnya, ketika kita menggeser benda, arah gerak benda ke sebelah kanan, sedangkan gaya geseknya itu ada mengarah ke sebelah kiri. Jadi, gaya geseknya itu selalu berlawanan arah dengan gerak benda tersebut. Alas sandal dan sepatu dibuat dari bahan karet agar permukaannya tidak mudah terpeleset, terutama dari pemanfaatan gaya gesek. Kemudian, yang kedua, sepatu sepak bola diberi pul pada bagian alas untuk memperbesar gaya gesek agar pemakaiannya tidak mudah terpeleset. Nah, ini merupakan salah satu fungsinya anak-anak ketika ada sepatu sepak bola itu terdapat pulnya, agar pemainnya tidak mudah terpeleset ketika bermain di rumput. Kemudian, pada rem sepeda, untuk memperlambat laju sepeda,
bendera digunakan kain karet dan juga pelek logam yang saling bergesekan. Ini salah satu contoh lainnya dari pemanfaatan gaya gesek. Kemudian pemanfaatan lain dari gaya gesek yaitu ban kendaraan dibuat dari karet dengan motif beralur seperti ini. Fungsinya yaitu agar memperbesar gaya gesek yang terjadi antara ban dengan jalan raya. Jadi, coba anak-anak bayangkan jika ban karet ini terbuatnya tidak memiliki motif beralur, tetapi halus, maka banyak kendaraan akan terpleset ketika berjalan di jalan raya. Nah, hari ini anak-anak sudah belajar mengenai gaya gesek dan juga bagaimana contoh pemanfaatannya dalam kehidupan sehari. Setelah ini, silakan anak-anak mengerjakan latihan pembelajaran yang ada di halaman 4 sampai dengan 6. Terdapat 10 soal, silakan dikerjakan di buku tugas. Nah, bagaimana anak-anak? Semoga setelah anak-anak mempelajari materi melalui video ini bisa semakin paham ya. Dan juga nanti jika ada materi atau hal yang masih ditanyakan, anak-anak bisa langsung WA ke nomor Lutfi. Sekian pembelajaran hari ini. Lutfi tunggu karya dari anak-anak ya. Sampai bertemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.